Setelah saudara buka alamat web tadi, sekarang saudara klik Information System Auditing. Pilih Undergraduate, dan saudara akan mendapatkan silabus seperti ini. Pertama, saya minta perhatian saudara untuk melihat tujuan perkuliahan. Di sini ada 8 tujuan dari mata kuliah ini, dengan harapan setelah selesai mata kuliah ini, saudara akan dapat memahami hubungan antara risiko, kontrol, dan mengaplikasikannya pada sistem komputer. Tujuan yang kedua, saudara akan memahami peran dari auditor dalam hal audit sistem informasi. Yang ketiga, untuk saudara diharapkan mampu menerapkan metode dan teknik audit yang tepat sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Yang keempat, diharapkan saudara memahami bagaimana penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam proses audit. Dan mata kuliah ini juga melatih saudara agar dapat bekerja dalam tim atau kelompok. Kemudian diharapkan juga saudara mata kuliah ini akan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi saudara, baik itu keterampilan berkomunikasi secara lisan maupun secara tertulis. Dan mata kuliah ini juga diharapkan akan menciptakan saudara meningkatkan karakter, attitude, dan integritas saudara. Dan terakhir, diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini, kemampuan saudara akan meningkat dalam beradaptasi dengan masalah dan teknologi informasi yang baru. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, tentu diperlukan bahan ajar. Pertama, buku wajib. Buku wajib pertama adalah Information System Control and Audit, karangan Ron Weber. Buku ini tidak terbit lagi, dia tersedia di reading room di jurusan akuntansi. Kemudian buku tambahan adalah buku karangan Champlain, Auditing Information System, dan kerangka COBIT, IT Government Institute, dan bahan Information System Control and Audit, terbitan Indian Chartered Accountant. Berikutnya kita akan bahas outline perkuliahan. Perkuliahan ini akan terdiri dari 16 kali pertemuan. Sekarang sedang berlangsung introduction, bahan utama silabus. Kemudian minggu depan kita akan diskusikan relational database. Dan mulai minggu depan saudara sudah harus mengerjakan homework dalam bentuk reading notes. Setiap minggu harus ada reading note. Dan minggu ketiga baru kita masuk chapter 1 buku wajib. Bab 1 buku wajib, yaitu Introduction Overview of Information System Auditing. Kemudian minggu keempat, Conducting an Information System Audit, dengan bahan bab 2, dan setiap minggu ingatkan sebelum kuliah dimulai saudara harus submit, saudara harus setor reading note saudara. Kuliah kelima dengan bahan bab 3,
kuliah ke-6 bahan bab 4, kuliah ke-7 bahan bab 5 dan 6, pada minggu ke-8, pertemuan ke-8 akan ada ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9, saudara sudah harus menyelesaikan paper. Dan sebelum kuliah ke-9, minggu ke-9 ini, saudara harus sudah mensubmit paper saudara, draft paper. Kemudian minggu ke-10, bahan bab 7 dan bab 8, kuliah ke-11 dan 12, ada 6 bab, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15, masing-masing 3 bab, 1 kali pertemuan. Dan minggu ke-13, kuliah ke-13, bab 16, kuliah ke-14, bab 17 dan 18, kuliah ke-15, diskusi tugas komputer. Saudara harus menggunakan komputer saudara sendiri. Dan ke-16 akan ada revision dan ujian akhir. Selanjutnya kita akan bahas cara penilaian assessment. Assessment yang pertama homework atau PR. PR utama adalah reading note dan simple project. Reading note dan simple project. Kemudian akan ada ujian tengah semester, di mana porsinya maksimum 20% dari total nilai. Kemudian ada ujian akhir dengan porsi 30-50%. Kemudian ada tugas assignment dalam bentuk case study, dalam bentuk audit terhadap perusahaan dengan persentase 15%, kemudian paper di bidang audit sistem informasi 15%, dan partisipasi 10%. Selanjutnya kita akan jelaskan yaitu simple project yang akan mulai ditugaskan minggu depan. Apa simple project-nya? Tinggal klik simple project. Ya, belum keluar? Ya. Simple project adalah tentang relational database atau SQL database, di mana ada kasus pet untuk orang, dengan asumsi saudara mengikuti magang pada tempat penampungan hewan, mereka meminta saudara untuk menyiapkan database. Ini simple project. Tentu saudara harus belajar relational database, di mana diminta melengkapi panjang field, masing-masing field. Tentang database ini akan ada kuliah minggu depan. Kita kembali ke silabus. Ya, kita dapat silabus. Assessment sudah. Sekarang kita bicara literatur review atau paper. Kapan literatur review atau paper ini harus selesai? Literatur review harus sudah selesai pada minggu ke-9. Tapi masih boleh diperbaiki. Finalnya adalah pada saat ujian semester. Tapi minggu ke-9 itu sudah selesai. Sudah bisa dievaluasi. Itu first evaluation. Ada ketentuan yang harus diikuti dalam penulisan paper. Dalam penulisan paper hanya diizinkan 4 buah referensi yang otoritatif. Yang otoritatif artinya yang tidak hanya ditulis dan dibaca oleh si penulis sebelum dipublikasi. Ada editornya, sehingga referensi yang berasal dari blog pribadi tidak diizinkan.
Diharapkan referensi berasal dari jurnal artikel yang accredited dan dari chapter buku. Kemudian panjang karangan atau paper saudara hanya berkisar antara 1000 sampai dengan 1500 kata. Dan saudara harus menggunakan style referensi APA untuk penulisan citation dan penulisan referensi atau daftar pustaka. Dan ada tugas assignment. Untuk assignment, saudara tinggal klik assignment nanti. Saudara akan dapat assignment dan ada 1 kali kuliah yang membahas assignment ini sebelum dikumpulkan. Demikian saja pertemuan pertama ini. Kalau ada pertanyaan, disilakan menghubungi saya melalui WA atau SMS ataupun telepon. Nomor saya adalah 0811 66 5118. Saudara boleh menghubungi saya setiap saat, biarpun saya tidak janji akan selalu menjawab atau mengangkat telepon setiap saat. Karena mungkin saja saudara nelpon saya malam, saya sedang tidur. Tapi kalau saya sedang bekerja, saya sedang belajar, biarpun malam saya tetap akan melayani mahasiswa-mahasiswa saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.